Di dalam kitab Wahyul Qalam diceritakan cerita zaman dulu. Cerita ada seorang yang namanya Abu Sayyad. Dia sempat bangkrut, sudah nggak punya apa-apa. Istrinya menangis, anaknya menangis di rumah. Dia seorang nelayan. Akhirnya dia berangkat ke seorang guru. Dia ngomong sama gurunya, aku punya masalah secara ekonomi ini, keluargaku sudah nangis-nangis. Apa oke, kata gurunya. Gurunya sholat 2 rakaat, minta sama Allah, kemudian berangkat ke pantai. Coba engkau lemparkan jaring jalamu. Dia lemparkan jalan, subhanallah, dapat ikan besar, dijual ke pasar. Kemudian dia belikan roti. Kalau bicara dulu jamaah, makanan itu masya Allah nikmat yang sangat besar. Dia beli roti 2, yang satu isinya madu, yang satu isinya keju. Dia bawa, dia datang ke gurunya. Guruku, engkau ambil salah satunya. Kata gurunya enggak. Gurunya mengatakan, kalau kita minta untuk diri kita sendiri mungkin enggak keluar, itu tadi ikan, itu rezekimu. Kata. Dia bawa pulang jamaah 2 roti ini. Di tengah jalan ada seorang perempuan bersama anak mengemis. Ngelihat orang ini bawa roti, didatengin. Dia minta. Dengan tangisan anak perempuan ini, kesian orang ini. Dia ingat sama istri sama anaknya di rumah. Dia kasihkan roti itu dua-duanya. Lalu anak itu tersenyum jamaah. Senang dia makan dengan lahapnya. Yang Abu Sayyad pusing, nggak berani pulang ke rumah. Dia akhirnya berangkat ke pasar. Mungkin ada yang bisa dia kerjakan, berusaha. Ketika dia jalan di pasar, tahu-tahu ada yang manggil-manggil. Man yadulluni ala Abi Sayyad. Siapa yang ngasih tahu aku Abu Sayyad? Kata orang-orang yang pasar, itu yang jalan tuh, kata dia. Panggillah Abu Sayyad, kata dia. Ada apa engkau, kata dia. Dia cerita, aku punya utang sama bapak 30.000 dirham. Masya Allah, 30.000 dirham itu kira-kira 3.000 dinar. Dia bisa buat beli kambing 3.000 ekor. Kalau antum nggak kebayang tuh, 3.000 ekor kambing. Dikasih duitnya, dia ahli waris bapaknya sudah, dia terima duit itu, masya Allah, hidupnya makmur jemaah. Dia suka rajin sodakoh, sekali sodakoh 1.000 dirham dia jadi orang kaya Abu Sayyad itu. Subhanallah, tahu-tahu dia cerita, aku tertidur mimpi seakan-akan kiamat terjadi. Dipanggil Abu Sayyad, hadiri penimbangan amalan, karena nanti akan ditimbang amalan tadi. Ketika ditimbang amalannya, timbangan pada hari kiamat itu jamaah ada 2 daunnya. Satu timbangan kebaikan, satu isinya dosa-dosa. Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang baik. Ketika ditimbang, itu lebih berat dosa-dosanya Abu Sayyad. Ketika dia seperti itu, protes Abu Sayyad, aina sedekati? Mana sodakoh-sodakohku, kata dia. Kan dia orang kaya-kaya yang rajin sodakoh jemaah. Oh iya, sodakohmu, datangkan sodakohnya. Datangkan 1.000 dirham, taruh di sana seperti kapas, ditaruh nggak bergerak. Datangkan 1.000 dirham. Kenapa? Di setiap dirham yang dia sodakohkan, fihi syahwatun nafas, ada syahwat kepingin sodakoh. Aku kepingin, aku senang sodakoh, aku suka membantu orang lain. Aina Allah? Kalau engkau sodakoh hanya untuk kesenangan, bukan lillahi ta'ala. Ketika melihat itu Abu Sayyad lemas jemaah. Lalu dikatakan, innaka la tudzlamul yaum, kau nggak akan dizalimi hari ini, kata dia. Masih ada amalanmu, kata dia. Apalagi, kata, ada 2 roti, kata. Kata Abu Sayyad, 1.000 dirham aja nggak ada, beratnya apa artinya 2 roti? Ditaruh roti itu jemaah, itu timbangan jadi sama. Dia lihat, ya Allah, kata dia, bayangkan sedekah yang sedikit, tapi ketika ikhlas lillahi ta'ala, yang nggak ada syahwatun nafs sama sekali di situ, jadi berat. Kemudian dia mulai optimis Abu Sayyad ini. Dan ada satu lagi amalan, senyuman anak perempuan itu ketika engkau kasih roti. Tahu jemaah, di antara amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Amalan yang paling dicintai Allah itu kegembiraan yang kau transfer kepada hati seorang muslim. Jadi senyumnya anak perempuan ini timbang. Ketika ditimbang, jumplang itu. Berat amalan itu. Maka ketika beramal, tolong sering kita bermuhasabah. Jangan sampai amal soleh kita ternyata nggak ada bobotnya pada hari kiamat.